Sama nikah Iya, berapa makanya lama? itu. Sama nikah berapa lama sama dia? Aku nikah berumah tangga aku 13. 13 Masalah pribadi ya. 13 apa? Itu mungkin masalah 13 tahun. Sama 13 dia? tahun kita Sama dia? Oh, berarti dia nggak bohong ya? Karena dia bilang sama saya 13 tahun bersama sampean. Tapi saat saya minta surat nikah nggak ada. Nggak ada, memang kita nggak nikah resmi. Emang aku sebetulnya aku dari dulu minta surat resmi ke dia, tapi dia nggak kasih. Mungkin Allah udah kasih jalan, mungkin dia memang orang nggak terbaik dari aku, bukan orang terbaik untuk aku, kayaknya seperti itu. Oh, jadi sama pernah minta nikah sama dia dan dia tidak mau? Tidak mau dia tidak mau. Tapi ini anaknya dia atau anak dengan suami pertama? Ya anak dia ini dua-duanya Mbak Yuni. Oh, oke. Sampai anak dua kita itu nggak punya surat resmi gitu, nggak ada gitu di situ, catatan situ. Makanya kalau aku bilang silakan kamu naik ke Mbak Yuli, ibaratnya gitu dalam hati aku. Nanti yang malu kamu juga sendiri gitu loh. Karena saya kan dia cerita sudah 13 tahun menikah, terus saya bilang surat cerainya nggak ada. Saya bilang surat nikahnya nggak ada, sorry bukan surat cerai. Surat nikahnya nggak ada, saya bilang nggak mungkin Bapak. Kalau nggak ada surat nikahnya nggak mungkin. Dan saya nggak percaya kalau nggak ada surat nikahnya. Tapi anaknya memang anak dia juga. Benar anak dia. Anak dia dua-duanya anak dari saya. Oke, berarti di situ kan peran saya tanggung jawab sebagai ibunya saya sekaligus bapaknya. Justru dia di pesantren dia nggak pernah dia kasih uang ke anak aku. Paling nanti cuma 100-200 seperti itu. Emang cukup untuk apa gitu loh. Oke, artinya adalah Tuhan kasih jalan sampean ya. Oke, intinya gini Mbak Yuni ya. Intinya aku di sini, aku sama anak ada komunikasi, ada pun biaya, tapi tanpa sepengetahuan dia. Kenapa? Karena kalau tahu dia, takutnya nanti dia tuh nggak mau mikir. Ternyata walaupun dia nggak tahu, dia pun nggak mikir, malah sebaliknya dia malah menjelek-jelekan nama aku. Gitu. Oh, kalau menjelek-jelekan enggak sih, cuman dia bilang jenengan hilang dari keluarga gitu aja. Sebenarnya sama nggak berhubungan sama dia berapa lama? Mungkin udah ada sekitar 7 tahunan lah. Oh, berarti benar. Waktu itu kejadian almarhum masih ada ya, almarhum masih ada waktu itu. Karena maaf ya di keluarga kami dia pun nggak diterima gitu kan, karena mungkin memang sifatnya seperti itu gitu ya. Saya bukan jelek-jelekin dia lah gitu ibaratnya ya, tapi memang yang tahu hanya keluarga lah seperti itu ya. Intinya poinnya di sini saya mengambil langkah yang penting saya tanggung jawab sama anak gitu. Oh iya, sama nggak salah, karena saya tahu perempuan keluar negeri itu pasti mencari rezeki buat anaknya. Karena itu saya nggak percaya sepenuhnya. Sampean bisa lihat konten itu. Saya tidak percaya sama dia, juga nggak percaya sama sampean. Saya melihat. Saya melihat pas Mbak Yuni waktu itu live sama anak saya ditanya itu kan, itu di situ saya sumpah Mbak Yuni di sini nangis bener-bener ya Allah, anak aku tertekan banget dia bicara kayak takut sama bapaknya gitu. Saya udah tahu siapa ibunya saya kan gitu kan. Tahu bahwa anak saya itu seperti apa gitu. Itulah yang saya sedihkan Mbak Nunung. Anak jadi korban atas pertengkaran orang tua. Anak menjadi korban saat keegoisan orang tua. Anakmu kan nggak tahu apa-apa. Anakmu hanya tahu makan sekolah, makan mondok. Bener nggak? Dia tuh nggak tahu kalian bertengkar. Mereka tuh nggak tahu kalian nggak punya uang. Tapi gini Mbak Yuni. Justru saya itu kan ibaratnya sama dia itu aku anggap udah gak ada apa-apa dengan dia gitu ya, udah gak ada apa-apa, cuman dia mungkin ngefek terus ke aku gitu, mengharap dari aku, karena itu tadi dia malas. Kalau memang dia orang gak malas, sekarang anak ada di pesantren dua-duanya, kerjalah dia gitu loh, ayo semangat bareng-bareng kita biayain itu anak gitu loh, harusnya kan seperti itu lah. Fokus sama anak maksudmu? Iya, maksudnya kayak gitu kan, dia tanggung jawab dia juga itu anak gitu loh. Iya. Oke, jadi saya paham itu adalah anak kandung dia, tapi karena nggak ada ikatan pernikahan, makanya saat saya menanyakan surat nikah, dia tidak bisa memberikan, dan dia terus mencari saya, bahkan telepon saya bilang, buatkan video. Tapi kalau kamu yang membuatkan video, saya tidak mau. Yang membuat video harus anak. Kalau anak tidak ada suratnya. Kalau anak tidak ada suratnya, saya tidak menanyakan surat. Tapi kalau sampai anak ini berbohong, otomatis dia membohongin ibunya sendiri. Ada Mbak Nunung, itu podcast itu November. Jadi suamimu tuh telepon dan saya minta surat nikah. Ada kok di podcast saya, boleh dicari itu. Jadi dia minta cari istrinya tapi nggak ada surat nikah. Ada di podcast saya.
Iya. Heeh. Oke. Jadi yang pertama saya nggak menanggapi karena nggak ada surat. Berikutnya karena seorang anak yang berbicara baru saya mengangkat lagi. Jadi sebenarnya kasus ini dari November. Saya pun menyadari itu. Mungkin karena Mbak Yuni itu mendengar anak saya, mungkin nggak tega kalau seorang anak, mungkin kalau seorang suami sebenarnya nggak problem, mungkin Mbak Yuni nggak mau tahu lah gitu. Tapi ini kan seorang anak. Betul. Karena seorang anak itu bicara seperti itu, karena di situ ada bapaknya di sampingnya yang selalu mengawasi dia, dan dia harus bilang seperti ini sama Mbak Yuni, gini. Jadi seolah anak itu tertekan, Mbak Yuni. Tertekan banget anak aku yang tadi. Jadi sekarang saya minta maaf ya Mbak Nunung, seharusnya saya kirim uang buat anakmu 500, berarti karena klarifikasi ini jenengan, yang 500 tuh nggak jadi saya berikan sama anakmu, saya akan berikan pada orang-orang yang lebih membutuhkan. Matur suwun tak dirinya kula ya, mungkin Gusti Allah Maha tahu gitu mana yang benar mana yang salah. Siap. Itu kan mungkin pasti ada aja kendalanya. Oke, siap Mbak Nunung. Terima kasih karena sudah nggak komunikasi 7-6 tahun, sampean bukan menghilang, tapi sampean tidak ingin mempunyai masalah. Iya. Oke, siap. Matur Mbak Nunung. Saya minta maaf sekali lagi jika ada kata-kata saya yang salah, dan hari ini kita harus belajar dari jenengan bahwa jangan mendengarkan satu telinga saja, benar nggak Mbak Nunung? Jadi kita harus mendengarkan dari dua belah pihak. Dan saya pribadi nggak kenal jenengan, otomatis kan saya nggak bisa nih suamimu ngomong saya cari jenengan, kan saya nggak kenal. Nah, dengan begini, jika ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya minta maaf. Dan semoga anak sampean menjadi anak yang bermanfaat bagi agama, nusa, dan bangsa, khususnya buat jenengan, bisa menjaga hati jenengan, bisa membahagiakan jenengan, dan semoga anak sampean bermanfaat untuk jenengan. Khususnya. Amin. Menjadi anak soleh dan soleha. Doanya. Nggih, saya juga minta doa sama teman-teman. Kenapa? Karena mungkin doa saya satu orang nggak didengar oleh Tuhan, tapi doa 1000 orang memanjatkan doa untuk anakmu, mengabdi padamu, pada agamanya dan pada negerinya. Mungkin Tuhan lebih mendengar. Matur nuwun ya Mbak Nunung. Matur nuwun. Assalamualaikum. Ya, aku sendiri pun minta maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pasti kalian menunggu kabar ini karena saya sendiri 2 hari saya drop sakit ya, karena cuacanya panas hujan dan membuat stamina saya drop lagi. Jadi 2 hari saya nggak ngonten karena posisinya agak lemes-lemes, dan hari ini sudah kembali fit dan bisa beraktivitas. Jadi buat teman-teman, inilah yang saya selalu katakan bahwa saat saya menerima telepon itu tidak 100% itu adalah benar. Karena itu saya selalu bilang saya menerima kritik dan saran, bukan hujatan atau hater ya. Jadi saya itu menerima saran dan kritik karena bagaimanapun juga saya sebagai content creator itu tidak mendengarkan satu belah pihak. Jadi saya tidak menyalahkan. Tapi jika ada kata-kata saya yang kurang menyenangkan atau ada kata-kata saya yang menyakiti kalian, saya minta maaf karena saya juga manusia biasa. Jadi buat Mbak Nunung, sukses selalu. Tuhan sudah memberikan jalan buat jenengan. Karena jenengan selama ini ternyata meminta dinikahi secara resmi, tapi suamimu tidak ingin menikahimu secara resmi. Dan saat ini kamu ada di luar negeri, Tuhan tunjukkan seperti yang kamu katakan bahwa suamimu tidak bekerja, mengandalkan pendapatan dari kamu, otomatis kan Tuhan sudah buka jalan. Seperti juga yang kalian tahu bahwa kemarin itu secara langsung saya ingin memberikan uang buat anaknya, tapi ternyata Tuhan berkata lain, nomor rekeningnya tidak bisa. Jadi uang ini saya akan alokasikan pada tempatnya. Jadi Mbak Nunung, terima kasih, salam buat keluarga. Terima kasih juga, semoga Tuhan memberkatimu, memberikan umur yang panjang, memberikan kesehatan padamu, dan kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup bahagia dan sampai ketemu lagi. Bye-bye.